Jika kita membahas permasalahan sosial di Indonesia, tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Karena permasalahan sosial di Indonesia sangat banyak, kompleks, dan ruwet. Tetapi dari sekian banyak permasalahan sosial di Indonesia, hal yang kronis dan akut menurut kami adalah judi online. Manis sekali. Memang permainan setan ini. Berdasarkan berita, satu website judi online itu merugikan negara sekitar 27 triliun. Sedangkan website judi online di Indonesia itu ada ratusan. Bisa dibayangkan berapa jumlah kerugian negara atas judi online itu sendiri. Kerugian akibat judi online itu tidak hanya soal materi, tetapi sudah banyak korban jiwa akibat judi online. Bahkan yang lebih pedihnya, korban judi online itu tidak hanya memakan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain yang berada di sekitarnya. Nah, dari permasalahan yang kronis dan akut ini, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Mari kita cari tahu mengapa orang sulit berhenti bermain judi online. Di dalam kehidupan kami sendiri, kami memiliki pengalaman buruk dengan judi online, tetapi bukan dari kami sendiri. Sebut saja si X. Si X ini mempunyai prestasi yang luar biasa. Si X lulus S1 dengan predikat cum laude, lalu lanjut kuliah profesi, dan setelah itu melanjutkan ke tes ASN dan lolos ASN di bawah umur 25 tahun. Wow, tentu itu bukan prestasi yang sangat mudah. Itu merupakan prestasi luar biasa, perjuangan yang luar biasa. Tetapi semua itu berubah ketika si X mengenal judi online. Nah, itu terjadi di tahun 2013 yang dimana internet pada waktu itu masih sulit untuk aksesnya. Untuk mengakses internet, kita memerlukan komputer tabung yang sangat besar, yang di situ tentu sangat merepotkan. Tetapi si X saat itu sudah bisa untuk bermain judi online, hingga si X mengalami kegagalan dalam hidupnya. Karirnya hancur, materinya habis, keluarganya berantakan, hutangnya di mana-mana. Bahkan rumah dari keluarga besarnya itu banyak yang sudah digadaikan karena judi online. Nah, pada saat ini akses internet itu semakin maju, dan begitu pula akses untuk ke judi online itu semakin gampang, semakin mudah. Bahkan jika kita lihat banyak pelajar-pelajar SMP, SMA, atau bahkan mahasiswa juga itu sudah banyak bermain judi online. Hal ini yang tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Perkembangan teknologi tidak digunakan untuk kebaikan, tetapi malah perkembangan teknologi itu juga memudahkan untuk judi online semakin mudah diakses. Jika pemain judi online ditanya, kenapa kau tidak bisa berhenti bermain judi online? Kebanyakan alasannya karena adiksi. Tetapi apa iya? Jika kita menelaah lebih mendalam, apakah orang sulit berhenti bermain judi itu karena adiksi? Tentu adiksi judi online itu berbeda dengan adiksi orang yang merokok. Orang yang merokok, adiksinya hanya ketika orang tersebut merokok, hanya sesaat. Ketika merokok merasa enjoy, tapi setelah itu ya biasa. Tetapi apakah judi itu adiksinya seperti itu? Apakah orang bermain judi, have fun-nya ketika bermain judi aja? Apakah tidak ada latar belakang lain? Tentu ada. Jika melihat latar belakang orang bermain judi, ada juga yang beralasan karena finansial. Apa maksudnya finansial? Coba saya buatkan cerita.
Sebut saja cerita ini dari Budi. Budi merupakan pegawai yang mempunyai gaji sekitar 5 juta per bulan. Si Budi ini orangnya sangat mengeluhnya itu luar biasa. Karena dengan gaji 5 juta per bulan itu tidak cukup untuk membeli sesuatu yang harganya sedikit lebih mahal. Nah, hal itu yang membuat Budi itu merasa perlu mendapatkan uang yang jauh lebih banyak, tetapi tentu tidak yang memerlukan effort yang sangat tinggi. Lalu pada suatu ketika si Budi scroll Instagram, ketemulah si Budi dengan master judi online. Seringkali orang DM gua, "Master, pinjem duit dong buat modal usaha 100 juta aja." Janco, kalau lu udah memulai usaha aja pakai modal orang lain, lu nggak bakal bisa sukses. 99% orang yang meminjam modal ke bank untuk usaha bangkrut. Memulai usaha itu harus dengan modal sendiri. Jangan pernah memaksakan jika belum punya modal. Kerja dulu. Tapi gimana Master? Gaji saya cuma 4 juta sebulan. Kapan bisa kekumpul? Nggak bisa. Gue bilangin, nggak bakal bisa. Lu mau ubah nasib lu. Lu main slot, dapetin JP Paus. Dengan begitu, lu akan punya modal buat memulai usaha. Akhirnya Budi depo 1 juta. Tapi di awal Budi juga tahu uang 1 juta itu digunakan untuk uang siap kalah. Budi tidak berharap banyak uang itu akan beranak menjadi lebih banyak. Budi bermain dengan have fun, bettingnya kecil-kecil, seperti itu. Tapi akhirnya uang 1 juta itu pun tidak bertahan lama dan Budi kalah 1 juta. Setelah kalah 1 juta, Budi semakin kepo, lalu memasukkan depo 1 juta yang kedua. Nah, dengan harapan, kalau tadi di depo yang pertama, Budi tidak berharap apa-apa, tetapi di depo kedua ini, dia berharap 1 juta yang pertama akan kembali, atau bahkan bisa mendapatkan lebih banyak. Lalu emosional Budi mulai ikut bermain. Bettingnya mulai besar-besar, 500.000, 600.000, dan juga dengan emosi yang sangat membara. Dengan aku harus bisa mengembalikan 1 juta yang pertama. Nah, hal itu yang membuat Budi semakin tidak terkontrol. Lalu akhirnya hilang juga 1 juta yang kedua. Setelah kalah 2 juta, Budi semakin membara. Keinginan untuk mengembalikan uangnya itu semakin besar. Nah, lalu Budi melakukan depo yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya hingga uang Budi habis. Nah, jika kita lihat dari kisah itu, apakah yakin judi online itu adiksi? Apakah kita tidak berharap ketika bermain judi online itu setelahnya akan kemana? Nah, tentu itu bukan adiksi, tetapi judi online itu ilusi. Aku punya angka 1 sampai 5. Coba kalian tebak angka berapa yang ada di pikiranmu. Jika kalian menebak benar, maka kalian akan aku kasih 100 juta. Tetapi jika tebakan kalian salah, kalian harus memberiku 1 juta. Aku berjanji akan mengatakan apa yang angka sekarang aku pikirkan. Terlihat gila, terlihat tidak masuk akal, tapi itulah logika pemain judi online. Mereka tidak melihat kemungkinan peluang itu, tetapi mereka mengikuti hawa nafsunya untuk menebak angka tersebut. Sifat dasar manusia yang merasa dirinya lebih beruntung dan lebih pintar dari orang lain itu yang membuat judi merajalela. Pemain judi akan merasa dirinya itu lebih pintar daripada bandar. Pemain judi berusaha membuat rumusan-rumusan dari algoritma yang keluar dari judi tersebut. Contohnya pada turn pertama keluar angka, turn kedua keluar gambar, ketiga angka, keempat gambar. Kalau dari algoritma, kelima akan muncul apa? Coba kita lihat hitung-hitungan penjudi. Ketika mereka di koin itu ada angka dan juga ada gambar. Dalam satu putaran, berapa kemungkinan akan muncul angka dan berapa kemungkinan akan muncul gambar? Tentunya 0,5.
ini dalam 1 kali lemparan. Tetapi jika 10 kali lemparan, apakah akan muncul 5 gambar dan 5 angka? Seorang penjudi akan berpikiran seperti ini. Tetapi kenyataannya sangat salah. Kenapa salah? Karena setiap kali putaran itu tidak ada integrasinya. Seumpama pada lemparan pertama muncul angka, lemparan kedua muncul gambar, lemparan ketiga angka lagi, yang keempat gambar, dan yang kelima ini apakah yakin akan kembali ke sini sesuai dengan algoritma ini? Pemain judi akan mengatakan iya, karena pemain judi sudah membuat rumusan alur seperti ini yang membuat mereka merasa, oh ini touch-nya seperti ini, maka akan keluar gambar. Nah, ketika pemain judi sudah menganalisis di sini akan keluar gambar, mereka akan bid lebih banyak, 500, 600. Nah, tetapi tentunya bandar tidak ingin rugi. Bandar tentu lebih pintar daripada pemain, karena bandar yang mengendalikan sistem. Sistem tidak akan mau mengeluarkan angka, karena ketika sistem mengeluarkan angka, tentu bandar akan rugi. Nah, di sini sistem akan mengeluarkan gambar yang dimana banyak pemain yang melakukan bid banyak itu mengalami kehancuran. Dan buat semua influencer yang sudah mempromosikan judi-judi online ini, gue cuma mau bilang ke kalian, kalau kalian lihat berita ada orang yang bunuh diri karena judi online, atau ada orang yang mati karena judi online, atau ada orang yang membunuh karena judi online, maka tangan kalian berdarah atas orang-orang itu. Banyak yang bertanya, lalu bagaimana cara untuk berhenti bermain judi online? Jujur, ketika ditanya bagaimana cara berhenti bermain judi online, kami belum menemukan cara yang benar-benar efektif untuk berhenti bermain judi online. Tapi video ini dibuat untuk pencegahan sebelum kalian tergelincir dan masuk jurang judi online. Pada proyek kepemimpinan kali ini, kami bekerja sama dengan komunitas Gerakan Mengajar Desa Jawa Tengah untuk melakukan pengabdian dan juga program pencegahan judi online di Desa Walen, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Peran Gerakan Mengajar Desa dengan proyek kepemimpinan kami bersama-sama melakukan pengabdian, sosialisasi, pencegahan judi online pada pemuda Muhammadiyah dan Karang Taruna setempat. Hal ini kami maksud dengan tujuan untuk mencegah judi online, karena kita tahu, kita sudah paparkan juga bagaimana dampak judi online dalam hal material dan dampak judi online ke masyarakat. Tentu itu yang menjadi peran kita dan tugas kita untuk melakukan program pencegahan judi online ini. Sekian dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.